Salam saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita dan perenungan kita. Dan pagi hari ini renungan kita terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya akan bacakan bagian berikut firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca dijelaskan tentang proses bagaimana Kristus lahir ke dalam dunia. Kelahiran Kristus merupakan kelahiran yang sangat unik dan berbeda dari siapapun. Kristus dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim Maria, dan dia lahir tanpa tabiat dosa. Dia adalah Tuhan, namun dalam wujudnya sebagai manusia, ia juga sama seperti kita. Ia lahir melalui seorang wanita dan menjalani kehidupannya sebagai seorang manusia. Dia pun merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan sebagai manusia. Namun Yesus bukan hanya manusia biasa, dia juga adalah Tuhan. Menariknya, Matius memulai Injil ini dengan menjelaskan pesan utama dari kelahiran Yesus, yaitu Allah menyertai kita. Itu terdapat dalam Matius 1 ayat 23. Dan di akhir dari kitab ini, Matius pun menuliskan pesan yang sama yang terdapat dalam Matius 28 ayat 20. Jadi, berita tentang kelahiran Yesus dan bagaimana Allah hadir di tengah-tengah dunia itu merupakan pesan yang unik dari Injil Matius ini. Ini berarti bahwa ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara tidak lagi berjalan di dalam dunia ini sendirian, karena Allah beserta saudara. Kristus akan selalu menyertai saudara dan memberi kekuatan bagi saudara untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang keras ini. Saudara, ingatlah bahwa Allah selalu menyertai kita, meskipun terkadang kita tidak dapat merasakan penyertaan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman ini. Saudara, bagaimana hubungan saudara dengan Kristus? Apakah kesibukan hidup telah membawa saudara jauh dari Tuhan, sehingga saudara tidak bisa merasakan lagi kehadiran Allah di dalam hidup saudara? Jika memang saudara sedang jauh dari Tuhan, ambil sejenak waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah memohon ampun kepada Tuhan karena saudara sudah mengabaikan Tuhan, dan mintalah anugerahnya yang memampukan saudara untuk kembali kepadanya.
Saudara, percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan Dia ingin agar saudara berjalan bersama Dia di tengah-tengah dunia yang keras ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang bukan hanya bertahta di surga, tapi juga Engkau hadir di dunia ini Tuhan Yesus. Dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau selalu menyertai kami. Meskipun terkadang kami tidak bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu hadir bersama-sama kami. Karena itu Bapa, mari Tuhan mau berdoa buat semua kami yang mungkin hari-hari belakangan ini kami jauh daripada Engkau. Karena kesibukan kehidupan ini menarik kami, menyeret kami sehingga kami jauh daripada jalan-jalan-Mu Tuhan. Namun sekarang kami bersyukur oleh firman-Mu mengingatkan kami untuk datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, untuk menapaki lagi jalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya semua yang kami lakukan hari ini, kami serahkan, biarlah semua yang kami kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah di dalam apapun yang kami kerjakan, baik di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di dalam perjalanan, dimanapun kami ada, Engkau juga ada di sana bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.